Katakan dengan saya, menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi kalau kita menerima seorang hamba Tuhan, menerima dengan sepenuh hati, maka upah daripada nabi itu menjadi upah kita, berkat nabi itu menjadi berkat kita. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi jangan asal menerima orang, terimalah orang yang benar. Tapi ironisnya, terkadang kita ini menerima yang se-circle dengan kita. Karena saya lagi kesel dengan si A, dan si B juga kesel sama si A, maka saya menerima si B ini. Wah, ini langsung peragaan ini. Tolong Pak Dian, Pak Budi. Ya, langsung peragaan supaya jelas. Siapa lagi? Ya Martin aja. Ya, supaya kena. Ya. Saya nggak suka dengan Pak Budi. Jelas ya? Nah, terus Pak juga nggak suka dengan Pak Budi. Nah, ini orang benar. Ini netral, dia tidak bermasalah dengan. Seharusnya saya menerima orang benar, betul ya? Nah, karena saya nggak suka dengan Pak Budi, karena saya tidak menerima orang benar, maka saya menerima Dian. Karena dia tidak suka dengan Pak Budi. Satu komunitas, satu roh, satu circle kalau zaman sekarang. Wah, kamu suka nggak Pak Budi? Nggak suka. Aku juga nggak suka dengan dia. Saya komplotannya dengan itu atau dengan ini. Ini nggak suka dengan ini. Aku juga nggak suka dengan ini. Harusnya saya gabungnya ke ini atau ke sini. Sini ya. Kenyataannya, jadi seharusnya saya menerima orang benar sebagai orang benar, sehingga saya menerima upah orang benar. Karena saya sakit hati dengan Pak Budi, lagi nggak enak perasaan saya dengan Pak Budi. Kalau saya menerima Martin orang benar, maka saya akan menerima upah orang benar, sehingga hati saya dibenarkan. Paham ya Bapak Ibu? Ketika saya terima Pak Dean yang nggak senang juga Pak Budi, maka saya semakin tidak senang, tidak benar. Betul ya? Ayo kita menerima orang benar, sehingga kita menerima orang benar. Ketika saya tidak baik-baik dengan Pak Budi dan saya komplotan dengan Pak Dean, maka semakin sakit hatilah saya. Kalau setiap ketemu pasti menceritakan Pak Budi, bener enggak? Tahu enggak Pak Budi begini-begini, bener enggak? Ya, tumbuh ketemu tutup. Betul ya? Semakin saya tidak benar karena saya tidak menerima orang benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Pastikan menerima orang benar. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan. Orang-orang yang menerima nabi, kita akan lihat di Alkitab itu ada orang-orang yang menerima nabi. Ya, kita akan lihat siapa dia, apa hasilnya, dan bagaimana kehidupannya. Yang pertama, yang nomor satu itu janda Sarepta. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Dan datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu,
tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Lanjutnya, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anak-anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Siapa yang menerima nabi di sini? Janda Sarfat. Dia hanya punya tepung segenggam dan minyak dalam cukupnya saja. Setelah mereka mengumpulkan kayu dan mereka mengolah roti itu dan mereka makan, setelah itu mereka mati. Artinya apa ini? Roti terakhir. Setelah itu mereka akan mati. Benar ya? Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, oke, enggak apa-apa. Kalau begitu buat dulu untuk aku. Buat siapa? Elia. Setelah itu buat juga untuk kamu. Tak menariknya begini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi si perempuan janda Sarfat ini menerima pesan, arahan, tuntunan daripada Nabi Elia. Buktinya lalu setelah itu melakukan seperti yang diarahkan oleh Elia. Benar ya? Apa yang terjadi? Sepanjang kekeringan itu, si perempuan ini tidak pernah kelaparan. Mengapa? Karena mengikuti arahan Nabi. Karena Nabi itu utusan Tuhan. Ketika kita menerima Nabi, ketika kita menghormati, menyambut baik seorang Nabi, kita menyambut baik seorang utusan. Saya mendapati ada beberapa orang Kristen yang hidupnya terlunta-lunta. Kenapa? Ya karena tidak menerima seorang nabi sebagai seorang nabi, sehingga upah nabi tidak ada dalam diri orang itu. Di masa-masa paceklik, orang ini hidup dalam kekurangan. Amin. Jadi pastikan kita menjadi seorang yang menerima nabi. Saya ngomong begini bukan berarti saya minta diterima, oh tidak. Bapak Ibu menerima saya, puji Tuhan. Tidak menerima saya nggak apa-apa, ya. Untungnya itu buat Bapak Ibu sendiri. Amin. Yang kedua, istri Nabi. Oh, ternyata istri Nabi juga menyambut Nabi. Kita baca ya, 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.
Ini istri seorang nabi. Suaminya meninggal. Suaminya meninggalkan apa? Utang. Berarti nabi yang suka utang. Pendeta yang suka utang. Benar tidak? Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah buli-buli berisi minyak. Lagi enggak? Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ibu pendeta yang tinggalkan suaminya yang ada utang ini, dia nggak punya uang untuk nyaur utang. Tapi kabar baiknya adalah ada nabi, ya, Nabi Elia yang datang untuk menolongnya. Dan tidak berhenti di situ. Orang ini, si janda ini, dia mengikuti arahan nabi. Dia menerima arahan nabi, sehingga dia kumpulkan semua bejana-bejana dan diisi terus, sampai isi lagi, sampai dia bertanya kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Artinya semua bejana sudah penuh. Dan ajaibnya, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Apa prinsip kebenaran dari firman Tuhan ini? Prinsip kebenaran firman Tuhan ini adalah ketika kita taat, maka berkat itu mengalir dalam kehidupan kita. Ketika si janda ini terus mengisi tepat seperti arahan Elia, benar, taat sesuai arahan siapa? Elia. Dia isi, maka minyaknya tidak pernah berhenti mengalir. Benar? Inilah kunci berkat mengalir dalam kehidupan kita. Apa itu? Taat. Taati perintah seorang nabi. Nah, ketika taat, isi sesuai dengan perintah nabi, maka itu mengalir terus minyak itu. Tapi giliran sudah berhenti, sudah habis, tidak mengalir lagi. Amin. Jadi pastikan Bapak Ibu dan saya itu menjadi orang yang taat. Kalau taat, kita ini akan mendapat berkat. Itu aja Bapak Ibu. Amin. Saya mendapati, kenapa ada sama-sama jemaat satu kursi saja, tapi beda apa? Beda jatahnya, beda berkatnya. Karena apa? Respon menentukan hasil. Nah, si janda ini dia sungguh-sungguh mentaati arahan nabi. Ketika kita menerima seorang nabi sebagai seorang nabi, maka kita menerima upah seorang nabi. Maksudnya berkat nabi itu menjadi berkat orang itu. Amin. Jadi apa yang saya alami itu akan Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu mengikuti arahan tuntunan yang saya sampaikan. Amin. Itu kuncinya. Nah, itu dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Itu dibutuhkan submit, ketundukan. Itu dibutuhkan kelemah lembutan. Oh ya, aku punya keinginan, aku punya ambisi, tapi aku mau menundukkan ambisi saya. Amin. Mari kita menerima nabi sebagai seorang nabi, sehingga kita menerima upah nabi. Mari kita menerima orang benar sebagai orang benar, sehingga kita menerima upah orang benar. Simpel bukan? Simpel enggak? Simpel sekali, tapi untuk melakukannya enggak simpel, bener kan? Mari kita belajar.
Tuhan, aku minta kepadamu supaya aku diberi hati untuk menerima pribadi seorang nabi. Amin. Saya berpikir begini, kenapa jemaat tidak memiliki kapasitas yang sama dengan pendeta? Kenapa jemaat tidak memiliki kapasitas urapan berkat yang sama dengan pemimpin jemaatnya? Harusnya sama dong, bener enggak? Harusnya berkat yang saya terima itu menjadi berkat Bapak Ibu. Kesehatan, kekuatan, kemenangan yang saya terima harusnya menjadi berkat kemenangan kesehatan Bapak Ibu. Benar? Harusnya kan? Karena kita satu tubuh. Benar? Nah, kenapa ada jemaat yang tidak sama? Saya sehat, berkemenangan. Ada jemaat yang tidak seperti itu. Karena walaupun satu tubuh tapi tidak menyatu. Pak Stephen mengatakan kanker itu bagian dari tubuh. Bener enggak? Kanker itu kan daging toh Bapak Ibu. Tapi daging yang bermasalah, daging yang berpenyakit. Tapi di dalam tubuh, bener ya? Jadi kalau kita bagian tubuh, tapi kita itu justru membuat masalah, kita Kristen kanker. Bener enggak? Jadi harusnya satu tubuh, satu DNA, satu DNA kita ini. Jadi harusnya kesehatanku, kemenanganku, sukacitaku itu menjadi kemenangan sukacita Bapak Ibu sekalian. Karena kita satu tubuh. Amin. Apa yang saya alami terjadi atas hidupku dan terjadi juga atas hidup Bapak Ibu sekalian. Karena kita satu tubuh. Amin. Nah, ini kan sama dong, dari kepala sampai telapak kaki, tangan dan sebagainya kan sama. Kalau saya ke sini, semua organ tubuh saya ke sini. Kalau saya ke sana, semua organ tubuh saya ke sana. Inilah satu bagian tubuh. Nah, kenapa ada jemaat yang tidak memiliki kuasa otoritas kesehatan kemenangan yang sama dengan yang saya alami? Karena nggak menerima saya sebagai nabi, sehingga tidak menerima upah sebagai seorang nabi. Apa yang saya dapat dari Tuhan tidak didapat oleh orang itu, karena orang itu tidak menerima saya. Itu perlu kerendahan hati. Amin. Jadi dari dua hal ini, dari janda-janda ini saja kita dapat kebenaran bahwa menerima seorang nabi itu menguntungkan si penerima nabi. Amin. Untungnya di mana? Ya untungnya dia di masa paceklik dia nggak kekurangan. Untungnya di mana? Untungnya ketika dialirkan terus buli-buli itu, maka minyaknya tidak pernah berhenti. Mengalir terus. Ini berkat yang diterima oleh janda itu. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah utangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Akhirnya dia bisa membayar utangnya. Amin. Amin. Tuhan merencanakan kebinasaan atas Niniwe karena Niniwe jahat di mata Tuhan. Tapi dengan pertobatan, seruan yang disampaikan oleh Yunus, mereka menerima, maka Tuhan tidak menimpakan malapetaka atas Niniwe. Artinya apa? Pertobatan hasil dari penerimaan suara nabi. Ya, Nabi Yunus mengumandangkan bertobatlah dan mereka menerima. Sehingga Tuhan tidak membinasakan Niniwe. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan tidak jadi melakukan malapetaka atas Niniwe. Kenapa? Karena suara nabi yang diterima oleh orang-orang Niniwe, termasuk rajanya.
Bapak Ibu, Tuhan pasti menghukum kita. Tapi karena kita mendengar suara Tuhan melalui nabi-nabinya, sehingga kita percaya kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Kalau Bapak Ibu menerima Yesus, itu kan bentuk kalau Bapak Ibu menerima suara nabi kala itu. Betul enggak? Bapak Ibu menerima Yesus, itu kan ada yang menceritakan toh. Ada toh. Nah, ketika Bapak Ibu menerima pendeta itu, suaranya, berita firman Injil yang diberitakan, engkau menerimanya, maka kau diselamatkan. Seperti Niniwe. Nah, jangan berhenti di situ, lanjutkan. Karena jalanan hidup kita bukan saja berhenti di selamat saja, ada kelanjutannya. Amin. Ada kelanjutannya. Ya, jadi Niniwe ini diselamatkan karena apa? Mereka menerima pesan Nabi Yunus. Amin. Ketika ada pesan seorang nabi, itu jangan diremehkan, jangan disepelekan. Wah, ketoknya muluk-muluk Pak, nggak mungkin Pak. Ya, nggak mungkin itu. Untuk disemen di Gunung Kidul, ya, ada jemaat yang membantu gereja 13 juta, itu nggak mudah. Minggu yang lalu saya mendapat penglihatan, ada semacam rantai belenggu dan bentuknya itu uang, tapi belenggu itu lepas satu persatu dan orang itu bebas. Hari Minggu, hari Kamis kalau nggak salah, orang ini datang pada saya. Hari Kamis datang, dia ceritakan dan sebagainya sambil meneteskan air mata. Hari Minggu saya menerima penglihatan, hari Minggu saya deklarasikan, dan hari Kamis mujizat terjadi. Ketika si janda itu mengikuti arahan Nabi, maka dia menerima upah seorang nabi. Bahkan orang gereja kota pun belum tentu loh berani memberi 13 juta, belum tentu. Itu semua karena pekerjaan Tuhan. Simpel sekali. Untuk kita mendapat mujizat, hal-hal yang dasar supranatural itu gampang sekali kok. Penjebolan dalam ekonomi, kesehatan. Makanya saya pusing gitu loh. Saya mikir pusing loh, kenapa orang itu miskin terus ya? Sebenarnya gampang loh. Kenapa orang ini sakit bertahun-tahun ya, padahal mudah sekali kesembuhan itu loh. Amin. Saya pusing mikirkan, padahal gampang sekali. Ketika mengikuti arahan, taat saja, beres masalah kita itu. Amin. Sebenarnya mustahil itu, tapi nggak mustahil bagi Tuhan. Jadi mari kita mentaati arahan Nabi dengan kuasa ketaatan. Katakan kuasa ketaatan. Maka mujizat menjadi kenyataan. Kuasa apa? Ketaatan. Ini loh ya Bapak Ibu yang harus kita kikis dalam hidup kita. Untuk taat itu nggak gampang, bener nggak? Ya kan? Untuk taat itu kita banyak alasan, dalih, aduh banyak sekali. Apa ini alasan kita? Coba kita pure aja, taat aja. Tadi janda, istri Nabi tadi beres masalahnya. Sekarang janda Sarfat ini beres karena taat. Niniwe tidak dihukum Tuhan karena apa? Taat. Amin. Yang berikutnya Raja Daud. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seorang anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Si miskin ini dia hanya punya kambing, tapi kambing ini diperlakukan seperti anak sendiri. Betul? Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya.
bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Di kota itu ada orang yang datang, pengembara yang datang ke rumahnya si kaya. Tapi si kaya tidak menyembelih kambing domba yang dia miliki, malah dia mengambil kambing domba si miskin ini. Dan mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Daud, respon Daud bagaimana? Marah. Betul ya? Orang itu kurang ajar, orang itu nggak berbelas kasihan. Kambingnya sudah diperlakukan seperti anak sendiri, hanya satu-satunya. Masa sekarang dia menyembelih kambing itu, padahal dia punya kambing yang banyak. Si Daud marah di situ, tidak terima. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dengar baik-baik. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ketika kita melakukan dosa tersembunyi dan kita nggak jujur, dan kita nggak ngaku, ditanya nggak ngaku, ditanya nggak ngaku, akhirnya Tuhan singkapkan dengan terang-terang. Betul nggak? Lebih malu nggak? Kita kalau cerita apa adanya, mungkin malunya hanya sama beberapa orang saja, benar ya? Aib kita. Tapi ketika kita nggak mau ngaku dan kita nggak bertobat, maka tiba saatnya Tuhan akan mengungkap. Tetapi aku akan melakukan. Aku hanya besar. Artinya siapa ini? Tuhan akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ketika kita berdosa, cepat-cepatlah bertobat. Jangan ditutup-tutupi. Semakin kita tutup-tutupi, dan ketika sudah ada sinyal-sinyal ditanya dan tidak bertobat, diam saja, maka aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Tuhan singkapkan semua. Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Amin. Itulah sebabnya mari kita transparan, terbuka. Tidak ada perlunya kita tutup-tutupi hidup ini. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kata benarnya apa Bapak Ibu? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan ketika Nathan menyampaikan cerita sedemikian rupa, Daud berkata apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Apa maknanya ini?
menerima teguran, menerima nasihat. Kamu salah itu. Oh iya Pak, saya salah Pak. Daud itu siapa? Raja. Raja saja dia rendah hati mengakui kesalahannya. Raja itu kan berkuasa, betul kan? Tapi seorang raja ini rendah hati. Dia mengakui, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah yang saya suka dari pribadi seorang Daud. Kenapa Daud rendah hati meskipun dia raja? Karena dia hidup dalam penyembahan. Seorang Daud, seorang yang suka menyembah Tuhan, ketika ditegur itu dia menerima dengan lapang dada. Amin. Itu ciri orang yang rendah hati. Kalau Bapak Ibu ditegur kesalahan kita, apa yang kita lakukan? Mari kita rendah hati. Ya, aku salah Pak, aku keliru Pak, aku tidak ulangi lagi Pak. Itu lebih baik daripada kita berkelit. Amin. Karena ketika berkelit, Tuhan sendiri akan menyingkapkan. Dan kebohongan, dusta itu bapaknya siapa? Iblis. Karena iblis itu bapak pendusta. Kalau kita suka berdusta, suka berbohong, kita anaknya siapa? Karena iblis itu bapak pendusta. Jadi bapaknya pendusta, bapaknya pembohong itu adalah iblis. Jadi sumber yang bohong itu iblis. Nah, kalau kita suka bohong, artinya kita anak iblis. Jadi mari kita beresi hidup kita, mari kita mulai benahi diri kita, mulai kita hidup benar di depan Tuhan. Tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Benar, memang Daud mendapat konsekuensi, resiko dari dia melanggar hukum dari firman Tuhan itu. Tapi Tuhan mengatakan begini melalui Nathan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Sisi lain Nathan keras, sisi lain Nathan menegur, tapi sisi lain Nathan mengasihi Daud. Itulah Kristus, itulah Tuhan kita. Dia nggak suka, dia benci dengan dosa kita, tapi dia mencintai kita. Katakan amin. Dia benci dengan dosamu, tapi dia mencintai. Tuhan nggak suka dengan dosa kita, tapi dia suka kita. Kesimpulan, orang yang menerima nabi dosanya diampuni dan hidupnya diberkati. Loh,